apakah kita bisa maju? Sebenarnya itu adalah pertanyaan yang kadang kita itu berpikiran bahwa wah, hidup kita begini dan kita nggak bisa apa-apa lagi, kita nggak mungkin bisa maju seperti orang lain. Padahal kita memiliki sebuah potensi yang itu kadang belum kita sadari atau kita temukan. Tapi sebenarnya kalau kita menyadarinya dan kita memahaminya, maka kita akan menjadi orang yang super maju. Ya, kita memiliki potensi yang itu belum tentu dimiliki orang lain loh, dan itu belum tentu orang lain bisa juga meniru kita. Padahal potensi itu muncul dari mana saja dan kita bisa menjadi orang yang super maju. Tapi ingat, ada beberapa syaratnya untuk kita bisa menjadi orang yang maju dan kita bisa menjadi orang yang lebih baik dari kondisi saat ini atau sebelumnya, karena kita punya kekuatan yang sangat luar biasa ya. Apa kabar sahabat debat? Tentunya selalu dalam berkelimpahan dan keharmonisan ya. Kita bisa maju, kita bisa menjadi orang yang senantiasa itu bisa menciptakan segala hal yang kita inginkan. Tapi kadang hal yang membuat kita ragu itu adalah hal-hal yang sepele dan hal-hal yang itu muncul dalam benak kita, dan kadang malah justru itu yang akan menghambat kita. Ada beberapa tahapan yang teman-teman bisa ikuti, teman-teman bisa terapkan juga, dan teman-teman bisa renungkan juga ya. Jadi ketika teman-teman ini pengen maju, teman-teman pengen berubah dalam kehidupannya, itu harus memenuhi beberapa kriteria, beberapa syarat yang memang itu harus dimiliki, dan itu menjadi ya potensi diri kita sendiri, bukan potensi orang lain atau siapapun yang itu ingin mengatur kita. Kita adalah kita, mereka biarkan menjadi diri mereka, dan kita tidak perlu memaksa mereka untuk mengikuti diri kita agar seperti apa ya. Ibaratnya gini, saya berbagi banyak ilmu di sini, itu saya juga nggak memaksakan. Jadi teman-teman mau ikuti, teman-teman mau terapkan, itu silahkan. Kalau memang itu dirasa berat, dirasa nggak mampu, atau dirasa itu adalah sebuah hal yang nggak patut untuk diterapkan, atau mungkin karena Anda memiliki pemahaman sendiri, ya silahkan. Nggak ada paksaan di sini. Jadi kalau mau terapkan, nggak ya nggak. Nah, simpel kan? Jadi begitu juga dengan diri kita. Kita tidak perlu memaksakan hal yang harus dilakukan orang lain, dan orang lain pun juga nggak boleh melakukan hal yang serupa kepada kita. Karena apa? Kita memiliki hak hidup kita sendiri, kita memiliki potensi-potensi yang itu hanya kita yang tahu, dan itu hanya kita yang akan melakukannya. Kita memiliki potensi, tapi kalau dihambat orang lain, kita nggak akan pernah menjadi siapa-siapa, dan kita nggak akan pernah bisa apa-apa. Ini adalah sebuah pilihan ya. Jadi kita mau ngikut orang, atau kita memaksa orang, atau kita menjadi diri kita sendiri yang itu bisa membuat kita lebih maju dan kita jauh lebih berkembang dari kondisi-kondisi sebelumnya. Dan kita bisa menjadi orang yang berbeda dengan lainnya. Untuk kita menjadi orang sukses, jangan pernah menjadi seperti orang rata-rata. Kalau kita seperti orang rata-rata, ya akan hasilnya seperti itu juga. Kita nggak akan pernah menjadi siapa-siapa. Kita mulai aja di poin pertama. Tergantung diri kita. Diri kita ini bagaimana? Kita mau menjadi siapa? Kita siap atau enggak? Atau kita hanya ingin menjadi orang yang seperti itu terus, dan kita nggak pernah mau merubah hidup kita, dan kita nggak akan pernah mendapatkan sesuatu itu sesuai dengan diri kita. Jadi tergantung diri kita bagaimana. Kita mau maju nggak? Kita mau sukses nggak? Kita mau banyak uang nggak? Kita mau berkelimpahan nggak? Ya itu tergantung diri kita. Ingat ya, tergantung diri kita. Kalau diri kita malas-malasan, kita nggak mau belajar, ya sama aja bohong. Contoh halnya sekarang ini kita mau melakukan sesuatu itu dipermudah. Contohnya nih, misalkan nih teman-teman menganggap wah ini lapangan pekerjaan susah, terus orang tiap lulus sekolah itu bingung cari kerja, mereka nggak bisa dapat kerja dan lain sebagainya. Terus teman-teman menyalahkan mungkin orang lain, terus teman-teman menyalahkan pemerintah, terus teman-teman menyalahkan Tuhan. Ya itu aneh aja. Padahal kalau dipikir, dengan kita susah mencari pekerjaan, kalau kita pengen maju, ya kita wirausaha. Begitu kita mau wirausaha nih misalkan, pasti ada alasan kan? Wah modalnya nggak ada, wah aku nggak punya keahlian, wah begini begitu, terlalu banyak alasan. Terus lagi misalkan nih dikasih modal nih, wah mau bisnis apa nggak ngerti, nggak tahu, bukan duniaku. Alasan-alasan muncul. Pecundang itu memiliki berjuta alasan, tapi seorang pemenang memiliki berjuta cara. Kita mau jadi pemenang atau pecundang?
itu adalah sebuah pilihan. Gak ada sesuatu yang salah, semuanya benar. Tapi itu berpengaruh pada hidup Anda, berpengaruh pada hidup kita. Tergantung diri kita mau seperti apa. Kitanya pengangguran, kitanya gak mau belajar, kitanya gak mau berinovasi. Padahal sekarang teknologi canggih banget. Teknologi bisa kita gunakan di mana saja, yang namanya internet. Nah, Anda menonton video ini, itu kan pakai internet juga. Anda udah punya keahlian sebenarnya di situ. Anda bisa belajar dan Anda mungkin mau bertanya, silakan bertanya, saya pasti menjawab ya. Tapi intinya semua kembalikan kepada diri Anda. Apakah Anda mau maju atau tidak? Semua itu tergantung. Dan kita lanjut di poin kedua. Selektif terima informasi. Ya, kita menerima informasi apapun itu kita harus selektif. Contohnya nih, misalkan nih suka ngumpul sama orang terus ngerumping-rumping gak jelas, gak ada tujuannya, dan itu kurang membangun diri kita untuk masa depan, dan kitanya hanya menjadi orang yang ikut-ikutan aja. Terus informasi apapun yang dimasukkan kita, oh iya ya bener ya, kita membenarkan orang lain yang itu sebenarnya dirinya bukan siapa-siapa dan dia nggak bisa apa-apa. Dia hanya modal dengan ya opininya sendiri tanpa dirinya mau belajar. Ibaratnya Anda begini ya, maaf banget ya, maaf ya, Anda berdebat dengan orang tentang isi buku dengan orang yang buta huruf. Isi bukunya seperti ini padahal Anda baca. Terus orang yang mendebat Anda adalah orang yang gak bisa baca. Anda akan tersesat kalau Anda iyakan. Ya, informasinya Anda masukkan dalam pikiran Anda, dalam hidup Anda. Nah, dengan begitu apa? Ya, Anda akan menjadi seperti orang itu yang gak ngerti apa-apa tapi sok ngerti, sok tahu. Saat Anda berdebat dengan orang yang ya dirinya gak bisa baca tapi perdebatannya adalah isi buku, mungkin buku-buku itu adalah buku-buku yang Anda pelajari, mungkin ada studi kasusnya, ada risetnya. Dari situ kita bisa tahu, oh orang ini benar-benar bisa, orang ini benar-benar ngerti, dan orang ini benar-benar bisa tahu ilmunya. Itu kalau orangnya benar-benar membaca dan orangnya ngerti. Tapi kalau orangnya nggak ngerti ya percuma, ya kan? Nah, informasi yang kita masukkan itu bisa dari mana saja ya. Mungkin tayangan, mungkin musik yang kita dengarkan, mungkin dari berita-berita di sosial media, itu juga berpengaruh pada kehidupan kita. Jadi hati-hati ya dengan semua yang kita masukkan dalam diri kita. Kita lanjut di poin ketiga. Jangan pernah puas. Nah, kita jangan pernah puas dengan apa yang sudah kita dapatkan. Intinya berarti bukan kita nggak bersyukur ya, tapi kita nggak pernah puas itu, atau jangan pernah puas itu. Kita harus terus belajar, terus berinovasi, terus mengembangkan apa yang bisa menjadi potensi kita, apa yang bisa kita gali, dan apa yang bisa kita terapkan dalam kehidupan. Jadi kalau misalkan nih Anda mendapatkan penghasilan dengan nilai tertentu, Anda cukup puas di situ. Mungkin Anda berjualan atau Anda membuat sesuatu, kerajinan atau apapun lah. Anda hanya puas di situ tanpa Anda itu mau melakukan inovasi yang itu bisa membuat Anda jauh lebih maju lagi, jauh lebih sukses ke depannya lagi. Nah, dari situ apa? Ya, tentu saja Anda tidak akan pernah bisa maju. Karena apa? Ya gini aja cukup. Wah, gini aja udahlah, syukuri. Begitu ada orang lain lebih maju dengan usaha yang sama, kita ngiri. Wah, kok begini? Kok dia bisa maju? Pasti begini begitu, dengan alasan untuk membenarkan diri kita karena kita berpuas diri di situ. Contoh halnya nih, saya pernah menjadi seorang konsultan tentang sebuah label, ya pokoknya kita bikin merek atau desain segala macam yang itu biar orang itu bisa tertarik ketika membeli produk kita. Dari peserta yang ikut biasanya punya prinsip, gini aja laku kok. Padahal dia dapat fasilitas dari negara yang itu kita bisa buat jauh lebih bagus. Dan kita udah buatkan desainnya nih misalkan. Dari situ mereka bilang, ya desain yang lama aja udah laku kok, ngapain dikembangkan lagi. Padahal sekarang yang namanya desain itu pengaruh banget. Kenapa? Ya karena kita membeli sesuatu pasti lihat dulu dong tampilannya. Contoh nih, kita membeli Citato dengan plastik yang kosong, hanya mereknya keripik kentang Citato, sama-sama Citato, sama yang asli dari pabrikannya, dari Citatonya. Anda mau pilih mana? Lebih tertarik mana? Harganya sama deh. Misalkan harganya 1.000 masing-masing per bungkus. Anda pilih mana? Pasti pilih yang desainnya bagus. Katakan yang ini lebih mahal sedikit, 1.250. Anda lebih percaya mana? Pasti yang bungkusnya lebih bagus. Karena apa? Di situ ada tulisan, ya mungkin kadaluarsanya kapan,
atau di situ ada sumber gizinya apa aja. Itu jauh lebih informatif. Yang namanya orang, kalau kita hanya berpuas diri dengan apa yang sudah kita miliki tanpa kita melakukan inovasi, kita tanpa melakukan perubahan dengan mengikuti perkembangan zaman, kita tetap akan jadi seperti itu dan kita nggak akan pernah bisa maju. Ya, kita lanjut di poin keempat. Nah, nyambung ya, adaptasi perubahan. Nah, kenapa adaptasi perubahan? Karena sekarang eranya itu enak banget. Kalau dulu Anda mau buka usaha, itu harus buka yang namanya apa? Yang namanya toko. Terus Anda sewa mungkin toko. Kalau Anda nggak punya sendiri, Anda harus sewa entah di pasar, entah di mana. Berapa biayanya per tahunnya? Anda hitung. Terus modal Anda yang berbentuk barang itu ada berapa? Nutup nggak dalam perputaran per tahun, termasuk operasional listrik segala macam, transportasi dan bla 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 lainnya. Kalau Anda tidak pernah mengikuti perubahan, zaman sekarang ini zamannya orang jualan hanya dari rumah, yang penting desainnya bagus, tempatnya atau bersih lah minimal, atau penataannya yang bagus, itu bisa berjualan hanya dari handphone. Dengan kecanggihan teknologi sekarang, berapa banyak Anda sudah irit? Mungkin kalau Anda berpikiran, tapi kan butuh internet, pasang wifi berapa? Anggap aja Anda sewa tempat deh. Kalau dihitung dalam setahun, misalkan sewa tempat yang nilainya 10-20 juta. Per bulan Anda mengeluarkan berapa? Kalau Anda itu hanya jualan di rumah secara online, dan online pun juga sekarang banyak medianya, Anda lebih hemat loh. Kalau dipikir daripada sewa tempat, mending seperti itu. Dan waktunya bebas, Anda mau jualan kapanpun. Mungkin sehari berapa ya, terserah. Bahkan sebelum video ini dibuat, 1-2 jam sebelumnya, saya sama teman saya ngobrol nih. Weh, gila nih orang nih, jualannya omsetnya baru hari ini aja, karena saya ngikutin dari pagi sampai sekarang udah 12 miliar sehari. Kita mau cari duit di mana? Kita mau buka toko, belum tentu omsetnya 1 miliar per hari, ya kan? Tapi dari online, dia bisa 12 miliar per hari. Dan targetnya hari ini itu adalah 22 miliar. Entah nanti setelah video ini dibuat, dia udah berapa? Dia udah nilainya pasti lebih dari 12 miliar. Sehari loh ya. Kalau 30 hari katakan dapat seharinya omsetnya sekitar 10 miliar aja. Berapa? Selama sebulan, katakan 25 hari. 10 kali 25, 250. Luar biasa. Nah, kenapa? Dia mengikuti perubahan. Teman-teman nanti juga bisa melakukannya. Dan saya akan berbagi ilmunya ya. Tapi khusus yang mau dan yang udah subscribe. Tunggu di tanggal 16 September. Saya akan umumkan ya. Nanti bagaimana teman-teman bisa mendapatkan penghasilan yang itu teman-teman gak perlu modal lagi ya. Dan kita lanjut di poin terakhir, di poin kelima. Jalankan ide. Setelah Anda mendapatkan input-input yang luar biasa dan Anda bisa terasah juga ilmunya selama Anda tidak salah dalam berkomunikasi atau memasukkan informasi, jalankan ide Anda. Sekecil apapun segera dimulai. Perjalanan 1000 km dimulai dari langkah pertama. Kita membayangkan mau jalan 1000 km kalau kita tidak pernah memulainya. Dalam artian langkah pertama bisa kita dengan kendaraan, bisa kita dengan berjalan kaki, terserah. Sekarang serba praktis, sekarang serba ekonomis, dan sekarang serba melimpah, apapun yang bisa kita jalankan. Jadi abaikan segala alasan. Jadi teman-teman ada ide apapun, aplikasikan dan teman-teman bisa jalankan ya. Teman-teman bisa mulai dulu. Kalau bingung, sekarang media teman-teman untuk belajar itu banyak banget. Anda juga bisa komunikasi dengan saya ya, tulis di komentar di video manapun, saya pasti membalasnya. Yang jelas, tentukan dulu impian teman-teman apa dan teman-teman bisa terapkan apa yang sudah saya sampaikan. Sukses berkelimpahan.